Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pengurus DKM yang saya muliakan, pengurus RW, RT dan seluruh tokoh masyarakat, alim ulama yang saya muliakan, ibu-ibu dan bapak sekalian, jemaah salat subuh yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita bisa beribadah dengan tenang, dilanjutkan dengan pengajian dengan nyaman tanpa ancaman gempa, tsunami, banjir, angin badai, gunung meletus dan lain-lain. Seperti yang terjadi di tempat lain di Cianjur, saudara kita sedang mengalami penderitaan musibah, yaitu gempa dahsyat yang mengakibatkan ratusan nyawa menjadi korban, dan semoga kita doakan yang wafat menjadi minas syuhada, karena Nabi menyebutkan syahid itu 5, mati syahid itu 5, di antaranya sahibul hadam, orang yang meninggal ketiban benda keras, itu syahid. Termasuk wal mar'atu qad matat fi batniha walad, perempuan yang lagi hamil meninggal dunia, mengandung dan melahirkan meninggal dunia, itu juga syahid. Dan semoga yang luka-luka dan patah tulang segera pulih dan sehat kembali. Kemudian yang rumahnya roboh, tertimbun, bisa dibangun utuh kembali dengan bangunan yang lebih kuat dan tahan gempa mudah-mudahan. Ya. Karena kita lihat dari sisi penglihatan orang awam saja, kita lihat bangunannya banyak yang masih tradisional ya, pakai kayu-kayu begitu. Dan mudah-mudahan menjadi pertimbangan pemerintah untuk membangun yang lebih kokoh, supaya nanti ke depan bila ada getaran lagi tidak ada korban yang seperti sekarang ini banyak sekali ini. Wallahu alam, semua itu tidak kita inginkan, tetapi sebagai orang yang beriman, apapun takdir Allah kita harus terima. Bahwa Ibu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa gempa itu adalah mau'izatan wa rahmatan lil mu'minin. Mau'izah, nasihat, ya, nasihat pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup, dan rahmat bagi orang yang meninggal. Maksudnya rahmat, dia mendapat kemuliaan husnul khatimah ketika wafat dalam kondisi bencana. Biasanya orang kalau ada gempa itu pasti lisan terakhirnya kalau enggak Allahu Akbar, istighfar, astagfirullah, atau la ilaha illallah, ya enggak? Coba aja kita lagi begini, tiba-tiba ibu-ibu, ini contoh aja bu, jangan diaminkan, contoh bu, lagi begini tiba-tiba gempa dahsyat nih, ya, gelasnya terlunta-lunta ke atas, ya, kemudian lampu itu goyang-goyang, lalu ibu pasti teriaknya apa? Astagfirullah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya kan? Nah, saat itu ketiban kan, kata Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ya, paling tidak antara itulah la ilaha illallah, astagfirullah, Allahu Akbar. Nah, saudara kita yang muslim, saya yakin ketika dia ketiban, ketika ketimbun longsor, ucapan terakhirnya itu, insyaallah mati syahid, husnul khotimah. Ya. Tapi jangan diharap pula, ya Allah biar terjadi sini saya pun mengucap, jangan. Kita berdoa, doanya itu minta dijauhkan dari bala. Banyak sekali itu ajaran Nabi supaya kita dijauhkan dari gempa. Kita evaluasi apa dosa kita supaya tidak terjadi bencana. Baik jemaah sekalian, itu menjadi pembahasan tersendirilah nanti renungan kita yang mungkin lewat ustaz lain. Kita akan lanjutkan tema kita yang sudah kita awali di 2 bulan yang lalu tentang faraid. Pertama adalah pengantar, sudah kita bahas, yaitu kepentingan atau pentingnya urgensi kita mempelajari faraid. Sekarang pertemuan kedua, mengenal siapa saja ahli waris.
Jadi mengenal para ahli waris yang secara garis besar ahli waris itu hanya dua saja. Yang pertama namanya Zawil Furud. Zawil Furud adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang kedua Asabah. Asabah adalah ahli waris yang tidak ada bagiannya kecuali hanya mendapat sisa. Tapi sisa waris tidak sama dengan sisa gorengan. Kalau sisa gorengan renyah-renyahnya itu. Sisa waris malah lebih banyak daripada pokoknya. Ah itu. Jadi orang kalau ditanya mau sisa apa mau pokoknya, mau Zawil Furud bagian pasti. Kalau perkara waris orang kepengen sisanya. Ya, tapi kalau makanan rebut-rebutan, nggak mau sisa. Mau duluan-duluan. Ya. Sudah ada di tangan ibu-ibu sekalian itu skema para ahli waris. Kita kenal mereka ya. Di proyektor akan kita saksikan satu persatu. Ada 25 ahli waris. 25 atau 26 karena yang ke-26-nya itu orang atau laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak. Nah, ini kan sudah nggak ada kan? Nah, jadi 25 ya. Tapi kalau ini ada nanti jadi 26. Nah, sekarang kalau ahli waris itu ada semua, yang dapat berapa? Nggak mungkin semuanya lah, ya. Pasti ada yang menghalangi, ada yang dihalangi. Nah, urutan pengajiannya sekarang kita mengenal dulu siapa-siapa ahli waris yang akan mendapat waris. Baru nanti pertemuan berikutnya tentang siapa yang menghalangi, siapa yang terhalang dapat waris dari ahli waris yang ada itu. Semua ketentuannya itu bersumber dari Al-Quranul Karim. Jadi bukan ijtihad ulama. Tidak ada ijtihad ulama tentang siapa yang dapat waris, siapa yang enggak. Bukan hasil konsensus, bukan hasil kesepakatan, bukan hasil musyawarah, bukan hasil keputusan DPR, bukan. Ini ketentuan Allah semuanya. Kok ini dapat, kok ini enggak? Itu tanyakan nanti urusannya kepada Allah. Kita sebagai hambanya hanya sami'na wa ata'na ya. Oke. Terjadinya pewarisan hanya kalau ada yang meninggal. Maitun atau maitatun. Maitun almarhum, maitatun almarhumah. Almarhum semoga dirahmati Allah. Artinya semoga masuk surga. Nah, jadi orang beriman kalau meninggal sebut almarhum. Tapi sekarang udah meluas maknanya, tidak hanya orang beriman. Joshua pun disebut almarhum Joshua. Padahal dia non muslim, mestinya mendiang Joshua. Ya, karena mendoakan orang kafir masuk surga itu tidak boleh, tapi mendoakan orang kafir dapat hidayah itu yang dianjurkan. Nah, mestinya mendiang Joshua ya. Nah, kalau almarhum yang mukmin atau mukminah. Nah, ini syarat utama terjadinya pewarisan. Ada yang meninggal dulu. Nah, kalau ada yang meninggal, terjadilah pewarisan. Kalau tidak ada yang meninggal, jangan minta-minta waris. Ini ayahnya masih hidup, datang. B, bagi waris dong B. Nah, babenya masih hidup. Nah, itu sama aja mendoakan supaya lekas mati. Ya, jadi kalau orang masih hidup, hartanya tidak pernah dan tidak akan menjadi waris. Tidak akan menjadi warisan. Nah, yang dapat waris adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan almarhum. Baik hubungan darah maupun hubungan pernikahan. Nah, sekarang kalau yang meninggal maitun ya atau maitatun, siapa yang paling dekat? Zaujun, suami. Berarti yang meninggal siapa? Istri. Tuh. Tak ada yang bisa menghalang itu, suami dapat waris dari istrinya. Sebaliknya, ketika istri yang meninggal, ketika suami yang meninggal, istri juga ahli waris, namanya zaujatun. Nah, ada suami, ada istri. Siapa yang paling dekat dengan keduanya? A, anak laki dan anak perempuan. Anak laki ibnun, kita sebut bin. Ya kan? Abu Bakar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris. Muhammad itu anaknya Idris, disebut bin atau ibnun.
Kalau perempuan binti, bintun. Kalau kita lihat undangan, mempelai perempuan namanya disebut binti, ya kan? Anak perempuan. Nah, ini yang paling dekat dengan almarhum, dan ini pasti dapat ketika almarhum meninggal dunia. Siapa lagi yang dekat dengan almarhum? Ayah dan ibu. Abun, ayah. Ayahku, abi. Ummun, ibu. Ibuku, umi. Nah, kalau ibu aja ummun. Nah, itu. Ini 6 ahli waris yang pasti dapat ketika ada yang meninggal. Tidak ada yang menghalanginya. Ada berapa ini? 5. Kan harus meninggal 1. Kalau nggak meninggal nggak jadi. Jadi ada 5. Nah, dari 5 ini pasti dapat waris. Nah, ini ahli waris pokok ini yang pasti dapat. Baru nanti ahli waris berikutnya. Ibarat kalau pemain bola, pemain cadangan. Ini 6 orang pemain inti. Ya. Kalau ibarat bola ini 11 apa namanya itu? Yang pasti main itu ya, pemain bintang utama. Nanti cadangan. Nah, ini sekarang ahli waris cadangan. Kapan? Kalau nggak ada di antara 6 ini, baru kebuka buat siapa. Kalau 6 ini ada, maka yang lain tuh 5 dari 6 ini ada full, maka seluruh ahli waris yang ada di kertas yang Bapak Ibu lihat itu semua tidak dapat. Kalau 6 ini ada, atau 5 dari 6 ini ada ya. Nah, siapa dia? Yang pertama ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini kalau ada ibnun nggak dapat dia. Kalau ada anak laki-laki nggak dapat dia. Bersamanya ada bintu ibnin, cucu perempuan. Sebenarnya dari sini terus ke bawah ya Pak. Nanti ada ke sini anaknya cucu, anak perempuan cucu, kemudian cucunya cucu. Ya, tadi anaknya cucu ini apa bahasa kita? Cicit ya. Nah, terus ke bawah. Jadi ahli waris itu anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan, cicit laki, cicit perempuan, anak cicit laki perempuan, cucu cicit laki perempuan, cicit cicit laki perempuan. Terus ke bawah sampai nanti hari kiamat keturunan kita itu ahli waris semua tuh. Tapi kayaknya nggak sampai ya. Kadang-kadang orang baru punya cucu udah meninggal. Yang punya cicit tuh jarang sekarang. Orang yang usianya di atas 100 sudah jarang sekarang. Biasanya yang punya cicit tuh 96 ke atas tuh umurnya. Nah, karena itu untuk diagramnya kita batasin sampai cucu. Seandainya ada cicit, iya dia ahli waris juga. Cuman dia dapat kalau nggak ada anak, kalau nggak ada cucu, baru dapat tuh cicit. Nah, itu ahli waris jalur keturunan. Turun dia. Furu' dalam bahasanya furu' yang tulisan di sebelah kiri itu namanya keturunan. Arti furu' keturunan. Nah, sekarang siapa lagi ahli waris? Lihat di atasnya, ayahnya ayah, kakek. Bahasa Arabnya jaddun, kakek. Kakek ahli waris. Bersama kakek siapa? Nenek. Jaddatum minal ab. Nenek dari ayah. Nenek dari jalur ayah. Ini sama ini. Kalau ada ya masih hidup misalnya, ini dari kakek. Ke atasnya Abu Jaddin. Ayahnya kakek. Ummu Jaddin, neneknya kakek. Terus Jaddu Jaddin, kakeknya kakek. Terus apa lagi? Poyang ya, poyangnya kakek. Terus sampai Nabi Nuh. Terus sampai Nabi Adam. Ternyata kita semua keturunan Nabi. Ya kan? Coba aja disilat terus sampai Nabi Nuh. Termasuk dari jalur ibu yang mendapat waris itu jaddatum minal nenek dari jalur ibu. Terus ummu jaddatim minal terus ibu dari nenek. Nenek dari nenek terus ke atas sampai Siti Hawa. Nah, cuman nggak mungkin lah ya seorang yang meninggal kadang-kadang kakeknya udah nggak ada, kadang-kadang ayahnya pun sudah tidak ada, jangankan kakeknya. Ada orang meninggal dunia ya umurnya berapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un
Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia si fulan dalam usia 78 tahun. Kira-kira ada kakeknya enggak? Ayahnya jangan mungkin enggak kali ya. Udah kalau begitu kita stop diagramnya sampai kakek. Tapi seandainya ada terus naik. Terjadinya pewarisan karena ada yang meninggal. Kalau yang laki-laki namanya maitun, perempuan maitatun. Kita sering sebut almarhum, almarhumah. Nah, orang yang dapat waris yang paling dekat hubungannya dengan yang meninggal. Nah, sekarang kalau meninggal siapa yang melihat? Suami, zaujun. Kalau yang meninggal istri, kalau yang meninggal suami, ahli warisnya zaujah. Terus siapa lagi? Ibnun, anak laki-laki. Bintun, anak perempuan. Nah, terus ke bawah lagi nih, ke atas ya. Abun, ayah, umun, ibu. Ini ahli waris utama. Saya ingatkan dari sini tadi, dari ibnun, ini ahli waris ke bawah. Tapi kalau ada semua ahli waris yang ada dilihat oleh bapak ibu di kertas fotokopi, semuanya nggak dapat kecuali 6 ini. 5 dari 6. Ya, bukan 6 ya, 5 ya. Kenapa? Karena harus meninggal 1. Ustaz, bagaimana kalau nggak ada yang meninggal? Ya nggak ada warisan. Dah, ini jelas ya. Nah, sekarang baru ahli waris pemain cadangan. Ibarat main bola itu pemain cadangan. Ini pemain star 11-nya ini. Nah, siapa aja mereka? Ada sekitar 20. Hilang lagi ya? Wah, ini harus ada pawangnya ini. Oke, muncul lagi ya. Oke, nah lanjut siapa? Kalau tidak ada ibnun, ahli waris berikutnya ibnu ibnin, cucu laki-laki. Bersamanya cucu perempuan, bintu ibnin. Nah, ini ahli waris utama. Jadi nanti cadangannya cucu ke sini ya. Lihat kursor ini, cucu. Jadi nanti cucu laki-laki, cicit, ya cicit, anak cicit, cucu cicit, cicit terus. Tapi rasa-rasanya orang itu punya paling cucu ya. Cicit ada juga, tapi jarang-jarang. Yang punya cicit itu boleh dibilang usianya mendekati 100 tahun itu. Kalau yang cicit. Oke ya. Nah, ini ibnu ibnin, bintu ibnin. Nah, ke atas ada abu abin atau jadun, kakek, dan bersamanya nenek. Nenek dari ayah, nenek dari ibu. Ini sama ke atas terus. Ini namanya usul. Bukan mau ngajuin pendapat, usul. Ini dari aslun, asal usul. Ya kan? Kita sering sebut asal usul. Ke atas terus sampai Nabi Nuh, Nabi Adam. Tapi rasanya orang paling banter punya kakek. Kadang-kadang ada yang meninggal, ayah pun nggak ada, ibu pun nggak ada. Kalau antum dengar di masjid pengumuman meninggal dunia dalam usia 85 tahun, itu hampir dipastikan nggak ada ayah itu. Nah, kemungkinan ada cucu. Nah, lanjut. Ahli waris berikutnya yaitu saudara almarhum, saudara laki-laki kandung, akhun syaqiqah. Bersamanya saudara perempuan kandung, ukhtun syaqiqah. Shin itu singkatan dari syaqiqah. Shin, qaf, ya, qaf, syaqiqah. Yang perempuan shin, qaf, ya, qaf, ta marbuto, syaqiqatun. Saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan dari almarhum. Siapa lagi ahli waris berikutnya? Akhun li'ab, bersamanya ukhtun li'ab. Saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah dari almarhum. Apa maksudnya? Ini orang ini bersama almarhum saudaraan satu bapak lain ibu. Kondisinya bisa saja seorang yang beristri 2 sekaligus, atau seorang laki-laki yang ditinggal istrinya sudah meninggal, lalu bersamanya ada anak. Menikahlah dia dengan perempuan lain yang mungkin gadis, mungkin janda. Nah, dari pernikahan menghasilkan anak.
maka anak bawaan dan anak hasil pernikahan itu saudara seayah. Oke. Nah, siapa lagi ahli waris? Anaknya saudara kandung. Bahasa kita apa? Ponakan ya. Ponakan laki-laki. Laki-laki aja, ponakan perempuan enggak. Namanya ibnu akhin syaqiq, anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Siapa lagi ahli waris? Ibnu akhin li'ab, anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Saudara seayah. Anak laki-laki saudara seayah. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Saudara seayah laki-laki, gitulah. Gimana tuh bahasanya tuh? Ya udah, yang tulis aja tuh, baca tuh. Nah, berikutnya lihat garis panah yang panjang warna biru itu, yang ke atas. Ini kita taruh di atas karena tidak mungkin di sebelah kanan lagi karena sudah tidak ada layarnya. Keluar laptop dia kalau kanan terus. Nah, ke atas dia. Siapa dia? Amun syaqiq, paman kandung. Apa maksudnya? Si paman ini dengan ayah almarhum seayah seibu, saudara kandung. Jadi saudara kandung ayah. Ya, kemudian siapa lagi ahli waris? Amun li'ab, paman seayah. Maksudnya dia dengan ayah almarhum tidak seibu tapi seayah. Paham? Maksudnya paham ya? Siapa lagi ahli waris? Anak laki-laki paman kandung. Nah, sama ya, baik ini sama nih. Mana nih kursornya nih? Lihat kursornya. Ibnu Amin Syaqiq. Ini sama ini, kalau ada anaknya dari anak laki-laki saudara laki-laki kandung terus ke bawah. Ini sama juga. Ini kalau ada anak ke bawah ini juga ahli waris. Sama ini kalau ada anaknya, cucunya, cicinya juga ahli waris. Nah, sama ini. Anak paman, cucu paman, cicit paman itu ahli waris juga tuh. Terus ke bawah. Tapi kita batasi sebatas anak aja. Kenapa? Kalau kita pun tulis cucu, kalau ada anak ketutup dia. Kalau kita tulis anak paman, ada paman, anak paman ketutup oleh paman. Enggak dapat. Nah, jadi kita batasin sampai ibnu amin syaqiq. Siapa lagi ahli waris? Ibnu amin li'ab, anak laki-laki paman seayah. Tadi paman saya paham ya? Maksudnya dengan ayah almarhum dia saudara seayah. Nah, ini anaknya nih ahli waris. Siapa lagi ahli waris? Lihat sebelah kiri, paling kiri. Akhun atau ukhtun li'um. Nih. Saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Nah, ini kebalikan yang tadi. Apa maksudnya? Si perempuan cerai dengan suaminya, baik cerai mati maupun cerai talak. Nah, lalu dia punya anak, si janda ini. Setelah meninggal suaminya atau setelah cerai dia kawin lagi. Dari hasil kawin lagi itu lahirlah anak. Nah, anak yang lahir dengan anak bawaan itu saudara seibu. Jelas? Itu juga ahli waris. Saudara seibu. Nah, terakhir ahli waris, lihat di atas bagian kanan paling atas, itu ada tanda panah yang sedang berjalan. Mu'tiqah, laki-laki atau perempuan yang pernah memerdekakan budak. Jadi maksudnya kalau ada budak ini zaman dulu ya, sekarang udah nggak ada. Tapi nanti nggak tahu zaman akan datang kalau ada lagi berlaku ini, yaitu seorang laki-laki atau perempuan punya budak, dia merdekakan. Nah, kalau nanti si budak itu sudah merdeka dan tidak menikah, maka kalau dia meninggal, harta warisnya semuanya untuk bapak atau ibu yang dulu pernah memerdekakannya. Tuh. Tapi kalau dia menikah,
Ya, warisannya untuk keluarganya, kan dia sudah merdeka. Lalu kalau dia sudah menikah, lalu dia meninggal semua keluarganya, Ustadz, tinggal dia sendiri, lalu dia meninggal, ya dia balik lagi ke bosnya dulu, tuannya dulu, baik tuan maupun nyonya yang pernah memerdekakan dia. Oke, ini sudah kita perkenalkan siapa-siapa sosok para calon-calon penerima waris. Kira-kira kita ada di posisi mana ya? Ya tergantung siapa yang meninggal. Kalau antum saudara kandung Abu Rizal Bakri, nanti kalau dia meninggal, ya kan meninggal juga kan? Nggak tahu dia duluan apa kita duluan, nggak tahu. Nah, kalau antum saudara kandungnya, dapat nggak? Belum tentu. Tadi kan ada pemain inti. Pemain intinya ada anak laki-laki. Nah, saudara itu pemain cadangan, nggak dapat itu. Kalau pemain inti ada, yang cadangan nggak dapat. Baik, ini perkenalan dulu kepada para ahli waris. Mudah-mudahan kita kenal dengan sangat akrab, sehingga nanti untuk kelanjutan materi ini sangat gampang kalau sudah tahu siapa saja calon-calon penerima waris. Setelah ini kita akan bahas tentang siapa ahli waris yang menghalangi, siapa ahli waris yang terhalang dapat waris. Istilah waris namanya hajib wa mahjub. Hajib, ahli waris yang menghalangi. Mahjub, ahli waris yang terhalangi. Tapi itu pembahasan akan datang, insyaallah, kalau pengajian ini bergulir terus. Baik, kita lanjut ke babak kedua, yaitu tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator lebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke tanya saja, Ustaz. Ini kejadian pada keluarga saya. Jadi satu bapak, keluarga saya dan bapak ini. Jadi bapak sambung, dia membawa anak empat, yang pertama sudah keluarga, yang kedua belum, yang ketiga belum, yang empat sudah berkeluarga. Nah, yang meninggal ini belum berkeluarga, sudah tinggal duluan. Nah, kan dia ada sedikit warisan peninggalan. Nah, yang si bapaknya masih hidup. Bapaknya udah meninggal, ibunya udah meninggal. Nah, pada pembagian ini, yang pas tuh bagaimana? Ya. Sebab yang saya tahu itu, maaf ya, kami ini lain bapak ini tidak mencapai urusan itu. Mereka yang satu bapak untuk mengatur itu, karena mereka itu satu ayah. Cuma pembagian ini apakah sama dengan pembagian laki dan perempuan, sama atau berbeda? Jelas pertanyaan belum? Jelas. Terima kasih. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi 4 saudara, nggak usah dibedakan antara yang menikah atau belum menikah, ya kan? Yang jelas pendampingnya bukan ahli waris. Nah, sekarang 4 saudara itu berapa laki berapa perempuan dari anak bapak itu? Yang meninggal laki atau perempuan? Yang meninggal laki atau perempuan? Perempuan. Dari harta si perempuan, ahli kan belum nikah ya? Belum. Ayah nggak ada, ibu nggak ada kan? Ibu dan ayah sudah meninggal duluan. Berarti ahli warisnya 3 orang saudaranya itu. Dan kita yang lain, bapak nggak dapat. Ini ya. Jadi kalau ada saudara kandung, nih mana? Nah, lihat kursor ini Pak ya. Ini saudara laki kandung, saudara perempuan kandung kan ada nih. Kalau ada ini, maka ini nggak dapat. Saudara laki dan saudara perempuan saya nggak dapat, karena tertutup oleh saudara kandung. Jadi ahli warisnya 2 saudara laki-laki kandung, 1 saudari perempuan kandung. Pembagiannya untuk mereka semua. Yang laki-laki 2 bagian, perempuan 1. Dari harta saudara yang meninggal, saudara perempuan. Yang laki-laki 2, karena 2 orang berarti 2 kali 2, 4. Yang perempuan kan 1, jatahnya 1, berarti 1 kali 1. 4 tambah 1, 5. Nah, dari harta waris saudara perempuan, masing-masing laki-laki dapat 2/5.
Satu orang anak perempuan, saudara perempuan 1/5, habis tuh harta untuk mereka semua tuh. Saudara laki-laki 2/5, saudara laki-laki yang kedua 2/5, saudara perempuan 1/5. Tapi di antara saudara itu, kalau yang perempuan itu miskin, saudara laki-laki berkewajiban menafkahi saudara perempuan. Jadi perempuan itu dapat 1, dia terima beres. Laki-laki dapat 2, punya kewajiban nafkah. Ya. Oke, jelas ya? Tapi itu pembahasan 2 kali pertemuan lagi itu soal pembagian-pembagian. Nggak apa-apa ditanyakan sekarang. Berarti itu ada visi ke depan. Silakan yang lain. Nih, Pak Panitia, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misal anak laki-laki meninggal sebelum ayah dan ibunya meninggal. Yang pertama, apakah dia dapat warisan? Kalau dapat, apakah itu akan jatuh ke pemain cadangannya? Pemain cadangannya entah itu yang itu perempuan dari laki-laki atau itu dari anak laki-laki. Ya. Dari diagram ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayah, ini anak laki-laki, ini cucu ya. Cucu ini anaknya ini nih, Ibnun. Ini meninggal duluan. Kalau meninggal duluan, tidak dapat waris. Justru warisannya untuk yang hidup. Nah, sekarang dia meninggal duluan sebelum ayah. Ini meninggal nih, ya nggak? Berarti ahli warisnya ini, ayah ibunya ini ahli waris. Ayah dapat 1/6, ibu 1/6. Anaknya dapat juga dari dia. Anaknya dapat asobah. Anak laki 2, perempuan 1 dari sisa. Kalau 1/6 ayah, 1/6 ibu, 2/6, sisanya 4/6. Maka anak laki-laki mendapat 2 bagian dari 4/6, anak perempuan 1 bagian dari 4/6. Nah, jadi yang meninggal duluan hartanya untuk hidup. Jangan dibalik. Bagaimana ya? Sekarang ini udah meninggal nih anak laki-laki nih. Ada saudara laki-laki yang lain. Saudara yang lain itu kan anaknya bapak juga, anak bapak ibu. Berarti kalau ada anak laki-laki, ini anak almarhumah, anak almarhum nggak dapat. Cuman kalau saudaranya yang lain yang hidup ini bukan anak laki-laki, maka tidak ada anak laki-laki, cucu dapat. Nah, ini kan penghalangnya nih. Udah meninggal duluan, baru ini meninggal nih. Berarti ini kakeknya. Nah, kebukalah untuk cucu laki, kebukalah untuk cucu perempuan. Dapat dia. Tapi kalau ada anak laki-laki yang meninggal ini, ada anak laki-laki yang lain, maka cucu-cucu nggak dapat. Ya, jangan yang sudah meninggal duluan kita kasih. Untuk apa oleh dia itu? Dia di alam barzakh ketemunya munkar nakir. Dia nggak ketemu di situ mall, nggak ketemu mau ngapain ya? Bangun dulu. Ini bagian kamu waris untuk di alam barzakh. Nggak perlu. Kalau dia dapat nikmat kubur, semuanya free dari Allah, gratis. Dia tinggal nikmati. Tapi sebenarnya kalau azab kubur ya udah tamat riwayat. Nah, jadi yang meninggal duluan tidak dapat waris. Makanya jangan meninggal duluan, Bu. Biar aja bapak duluan. Kenapa? Kalau ibu duluan nanti bapak kawin lagi. Ya kan Pak ya? Iya dah, sama kita. Makanya, tapi soal ajal urusan Allah kita nggak usah ikut campur. Ya, lagi ngomong begini kita duluan lagi. Tapi semua orang tidak mau mati ya. Ada yang mau mati nggak sekarang? Angkat tangan. Besok? Mati besok ada yang mau? Atau ada yang mau mati nggak tahun depan? 3 tahun lagi? Ada yang mau mati 3 tahun? 10 tahun lagi? Ada yang mau mati 10 tahun lagi? Padahal belum tentu sampai 10 tahun lagi ya.
Tapi kita pasti menjauh dari mati. Tapi mati pasti datang. Tidak akan ditunda. Sedetik pun tidak akan dimajukan sedetik pun. Jadwalnya sudah pasti. Tapi yang tahu Allah, kita nggak tahu. Waalaikumsalam. Oke, yang lain. Baik, dari Ibu belum ada, silakan. Ibu, silakan Bu. Ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saya tapi dari Bu RW. Juru bicara Ibu RW. Pertanyaannya adalah salah satu dari keluarga itu ada yang meninggal. Kemudian dia tidak mempunyai anak. Dia mengambil anak atau anak angkat sampai usia besar. Apakah anak angkat itu dapat? Sebelumnya ayahnya meninggal, yang meninggalkan warisan yang begitu banyak. Apakah anak angkat itu mendapatkan warisan dari bapaknya yang telah meninggal? Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bapak kandungnya atau bapak angkat yang meninggal? Bapak angkat. Kalau kita lihat ahli waris yang 26 ini, anak angkat nggak ada. Jadi anak angkat itu kasih wasiat. Sebelum meninggal, nanti harta saya tidak boleh lebih dari sepertiga ya. Kalau sepertiga boleh ditunaikan, di bawah sepertiga tunaikan. Kalau di atas sepertiga yang ditunaikan hanya sepertiga. Setengah harta saya nanti untuk anak angkat saya berwasiat. Dia bilang setengah, maka yang ditunaikan hanya sepertiga. Kalau dia katakan 1/5 harta saya untuk anak angkat, berarti hanya 1/5, jangan pula dinaikkan sepertiga. Pokoknya kalau sepertiga ke bawah, paskan sesuai wasiat. Tapi kalau di atas sepertiga, bulatkan sepertiga. Tapi kalau tidak ada wasiat, ya nggak dapat. Makanya hibah, sebelum meninggal kasih hibah. Kamu anak angkat, ini saya kasih kontrakan 6 pintu. Pintunya doang. Ya, hibah, kalau hibah bebas ya, jumlahnya tidak dibatasi. Kalau mau menghibahkan apapun, karena ketika orang masih hidup, harta itu miliknya sempurna, dia bebas memberikan kepada siapapun dalam bentuk hibah. Tapi kalau orang sudah meninggal, harta sudah tidak bebas, harus sesuai aturan Allah. Nah, itu ya bedanya antara hibah dengan waris. Tapi problemnya, mengangkat anak itu tidak boleh. Kalau binnya kepada ayah angkat nggak boleh. Binnya harus tetap kepada ayah kandungnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "Man idda'a aban ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haram." Siapa yang menaikkan sisilah ayah, manidda'a aban, lalu dia memanggil ayah ila ghairi abihi, kepada yang bukan ayahnya, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, dia tahu itu bukan ayahnya, fal jannatu 'alaihi haram, maka surga haram baginya. Nabi pun pernah awal mula mengangkat anak, namanya Zaid bin Harithah. Ketika itu Nabi angkat anak, langsung namanya Zaid bin Muhammad. Turunlah 2 ayat. Yang pertama surat Al-Imran kalau nggak salah, wa ma kana Muhammadun aba ahadun minkum. Muhammad bukan ayah salah seorang kalian. Terus yang kedua surat Al-Ahzab, ya. Surat Al-Ahzab ayat 3 kalau nggak salah, ud'uhum li abaihim. Panggillah dia dengan ayah kandungnya. Maka Nabi mengumumkan namanya berubah lagi sekarang Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Karena bapaknya Harithah bukan Muhammad. Nah, jadi yang benar anak asuh itu boleh. Dan dari kecil diberitahu ayah kandungmu adalah si A, ibu kandungmu si B, ayah kandungmu sudah meninggal. Aku pamanmu, nah, atau siapa? Dia panggil kita paman. Kalau syariatnya dipanggil saudara ayah, tapi kan itu paman ya maksudnya, saudara ayah.
Ya, nggak mungkin jadi saudara ayah. Ya, manggilnya paman gitu. Jangan sampai anak angkat tidak tahu siapa ayah kandungnya, ibu kandungnya. Kita berdosa. Bisa jadi kita memutuskan silsilah. Memutuskan silsilah itu dosa besar. Jadi si anak nanti doain siapa? Orang tua kandungnya. Dia nggak doain orang tua kandungnya nanti dalam setiap doa-doanya. Hati-hati Bu, karena ini problem, ada beberapa orang yang tidak punya anak, angkat anak perempuan. Lucu-lucunya anak itu waktu bayi. Tahu-tahu sekarang sudah SMA, cantik, lebih cantik dari artis Korea. Suaminya masih gagah. Coba ibu kira kalau anak angkat itu umur SMA, badannya agak bongsor, lebih cantik dari artis Korea. Suami ibu nggak kemana-mana, ibu pengajian. Kira-kira ibu tenang nggak Bu? Bu, sementara sekarang informasi internet, pornografi, situs porno itu banyak sekali. Ya, terjadi apapun. Sekarang akses pornografi sangat mudah, di rumah saja ketik-ketik jadi terangsang dia. Boleh jadi malah anak yang lebih aktif. Wallahu a'lam, zaman ini zaman fitnah. Banyak sudah kejadian. Maka siapa yang ngasuh anak, lepaskan di pondok pesantren. Sekali-sekali bolehlah pulang ke rumah. Kalau dibiarkan, sebaliknya bapak-bapak sekalian kalau ngantor anak angkatnya laki-laki, tahu-tahu gagah, kayak ada rai. Istri masih cantik. Bapak ngantor tugas ke Malaysia 2 bulan. Gimana itu anak angkat laki-laki? Dia sudah mahasiswa, gagah, gimana? Nah, itu problem. Jadi mengangkat anak itu tidak boleh. Ya, anak asuh yang boleh itu. Nah, kalau ibu tahu anak angkat, oh ini berapa umurnya? Umur 12, sudah. Angkat anak asuh anak, bayarkan. Pesantrenkan dia di mana sampai 6 tahun jadi hafiz, jadi ulama. Nanti dia lulus jadi kiai kan? Nah. Jangan sampai nanti sekolahnya di STM. Di STM itu nggak ada siswi perempuan. Yang dia tahu perempuan hanya ibu angkatnya itu. Nggak tahu dia dengan perempuan karena di STM nggak ada lagi yang perempuan dulu ya. Kalau sekarang nggak tahu saya. Namanya STM itu laki-laki semua itu. Lucunya di mana-mana sekolah STM nanti sebelahnya sekolah tata boga, perempuan semua juga. Sekolah sebelahnya perempuan semua, STM sekolah laki-laki semua. Nah, itu biasa di daerah di mana-mana. Nah, hati-hati, jadi anak angkat hati-hati. Dalam Islam tak boleh. Kalaupun diangkat itu asuh namanya anak asuh, lepaskan di pesantren, besar di pesantren. Bukan besar di rumah. Sudah besar di rumah nanti bebas internet dia, wifi. Tiap hari internet itu pengaruhnya luar biasa, Bu. Ya. Jelas? Nah, yang terlanjur bagaimana? Yang nggak usah keluar pengajian kalau suami nggak kerja. Kalau suami kerja, nggak apa-apa. Nggak, kalau pengajian ajak. Anak perempuan ajak ya. Anak asuh perempuan ajak. Kalau pengajian jangan ditinggal di rumah. Ke pasar diajak, mana diajak. Ini zaman fitnah, ibu-ibu. Laki-laki ganteng muda aja ngelihat nenek-nenek cantik katanya, diperkosanya. Iya kan? Zaman fitnah sekarang. Malah sebaliknya juga terjadi. Kakek-kakek peot, ada perempuan gadis dianggapnya ganteng. Padahal kakek-kakek peot. Ini zaman ini nggak perlu dipelet, udah terpelet sendirinya. Ini zaman sekarang, zaman fitnah. Ya, hati-hati. Dan penyebab gempa dalam hadis riwayat Ibunda Sofiyah radhiyallahu anha itu karena zina. Gempa itu karena zina. LGBT, zina, azabnya gempa dan likuifaksi. Tahu? Disedot ke dalam tanah. Itu karena zina. Dosa zina, dosa tidak bayar zakat sama dosa riba. Itu gempa. Kalau orang tidak bayar zakat, gempa. Ini analisa ilahiyah ya. Kalau analisa ilmu pengetahuan yaitu dia bicaranya lempengan bumi. Kalau Ustadz masa bicara itu? Kalau Ustadz bicaranya karena Allah memberi teguran. Bisa peringatan, bisa ujian, bisa azab. Tinggal alternatifnya apa?
Azabnya azab kecil atau azab besar tergantung. Nah, kalau analisa ilahiyah begitu. Tapi kalau analisa ilmiah dia berhenti sampai sebatas pergerakan lempengan bumi. Nah, di situ dia berhentinya. Tapi dalam Islam memang iya pergerakan lempengan bumi, tapi siapa yang mengizinkan lempengan bumi bergerak? Bumi itu sendiri berinisiatif? Bukan. Bumi ini pasif. Allah yang mengaktifkannya, mengizinkannya. Semuanya pasif, termasuk kita mengedipkan mata itu karena izin Allah. Kalau Allah sudah tidak izinkan, kita nggak bisa tutup mata. Kita melotot terus, kena stroke gitu. Nah, yang stroke itu nggak diizinkan lagi matanya mengedip karena Allah sudah tidak izinkan. La yahriku syai'un illa biidznillah. Tak ada gerak sekecil apapun kecuali izin Allah. Nah, jadi gitu kita membaginya analisa ilmiah, silakan itu kebenaran juga, tetapi tidak berhenti batas ilmiah, kita lanjutkan analisanya sampai ilahiyah. Nah, hati ya, perzinahan, riba, tidak berzakat itu musibahnya gempa. Kalau syirik biasanya dengan air, banjir, tsunami. Nah, terus terkait seperti Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh itu kena tsunami karena syirik. Ini macam-macam musibah spesial dosa besarnya spesial masing-masing. Tapi kalau syirik itu semua macam ya, bisa tsunami, gempa dan lain-lain. Kalau bumi ini aktif, lautan aktif, di dalam hadis qudsi disebutkan air laut itu minta izin kepada Allah agar tsunami sehari 70 kali minta izin. Setiap hari, karena muak dengan maksiat manusia. Tapi Allah tidak pernah mengizinkan air laut untuk tsunami, walaupun sehari 70 kali minta izin. Tidak pernah Allah izinkan. Hitung saja berapa hari sudah dunia ini ada. Kalikan 70, sebanyak itulah air laut minta, ya Allah saya akan hanyutkan mereka dengan tsunami, ya Allah, minta izin, 70 kali Allah tidak pernah izinkan. Begitu pula bumi, ingin gempa sehari 70 kali yang menghancurkan. Allah Maha Pengasih tidak pernah mengizinkan. Jadi bukan semaunya daratan, semaunya lautan terjadi gempa itu. Mereka tidak aktif, yang mereka itu pasif, menerima perintah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. InsyaAllah kalau pengajian ini berlanjut, pembahasan yang akan datang terkait dengan hajibun wa mahjubun. Dari ahli waris yang ada ini, siapa-siapa saja ahli waris yang tidak bisa dihalang-halangi, bahkan dia menghalangi yang lain untuk dapat waris, dan siapa saja ahli waris yang terhalangi. Sehingga nanti kalau kita dapat kasus ada yang meninggal, ternyata ada 13 ahli waris, maka tidak semua 13 dapat. Ya, paling banter setiap kali ada yang meninggal itu 4, paling banyak 5 ahli waris yang dapat itu. Ya, ini kasusnya ini 5. Kalau enggak 4, enggak akan lebih dari itu. Enggak sampai 6, 7, 8 enggak. Ya. Jumlah ahli waris memang 26 di skema ini, tapi yang dapat tidak 26 itu kalau ada yang meninggal. Yang lain-lain itu dapat dengan syarat penghalangnya sudah meninggal duluan, baru didapat itu. Nah, kita akan kenalkan itu pada pertemuan mendatang, pelan-pelan saja, karena kita juga tidak ngejar kurikulum. Tidak ada UN, Bu, hati-hati, nggak usah khawatir nanti Ustadz nanti bikin soal UN nih bulan depan nih, saya nggak mau datang. Datang aja, nggak ada UN. Cukup siap-siap dengar aja dan nanya, insya Allah bisa semua nanti ya. Kita berdoa semoga Allah SWT memberi kita harta yang barokah, berlimpah, halalan thayyibah di dunia dan akhirat. Tidak mendatangkan musibah, malah harta mendatangkan pahala dan sorga. Dan semoga anak-anak kita semua anak yang soleh, ketika kita meninggal mereka bagi waris dengan adil sesuai ajaran Islam, tidak dengan nafsunya. Dan semoga anak kita ada yang jadi hafizah menjadi ulama besar. Dan semoga kita semua berkumpul di sorga bersama Rasulullah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.